Jumpa lagi dengan saya, advokat Indonesia di Korea. Dalam video kali ini, saya ingin menyinggung sedikit terkait hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea yang telah berlangsung hampir setengah abad. Ada banyak perkembangan yang dilakukan oleh kedua negara di dalam upaya meningkatkan hubungan ekonomi. Salah satunya adalah di tahun yang lalu telah disepakati dan ditandatangani kerjasama kemitraan ekonomi yang komprehensif atau yang lebih dikenal dengan IKSEPA atau Indonesia Korean Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, perjanjian IKSEPA ini membutuhkan waktu yang cukup lama, dimulai dengan tahun 2011 sebagai tahap awal pembicaraan dan baru diselesaikan akhir tahun lalu. Namun demikian, pada saat ini masih dibutuhkan satu proses lagi, yaitu ratifikasi dari parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, menurut ketentuan undang-undang, khususnya berkaitan dengan undang-undang perdagangan, maka dalam waktu 90 hari, pemerintah harus menyerahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat akan membutuhkan waktu sekitar 60 hari untuk menyetujui atau tidak mengenai perjanjian ini. Nah, hal yang penting sebenarnya dalam kesempatan kali ini bukanlah membahas terkait mengenai perjanjian IKSEPA secara luas, tetapi justru saya melihat dalam aspek lain. Nah, melalui kesepakatan kerjasama kemitraan ekonomi atau IKSEPA ini, nah, kedua negara sebenarnya menargetkan di tahun 2022 itu volume perdagangan di kedua negara mencapai 30 miliar US dollar. Tetapi kalau kita melihat struktur hubungan ekonomi di antara kedua negara, di mana arus investasi atau yang melakukan investasi itu justru tidak berimbang. Artinya, kebanyakan yang melakukan investasi adalah dari pihak Korea, sementara dari pihak Indonesia boleh dikatakan hampir tidak ada. Ada 2.000-an perusahaan Korea saat ini berdiri di Indonesia. Sementara boleh dikatakan hampir tidak ada perusahaan Indonesia yang melakukan investasi di Korea. Dengan demikian, sebenarnya tidak berimbang antara Korea dan Indonesia dalam hal manfaat terkait kesepakatan di bidang investasi. Nah, dalam kali ini sebenarnya saya ingin menyampaikan hal-hal yang praktis, bukan bersifat makro atau lagi kebijakan yang luas, yang merupakan ranahnya pemerintah. Tetapi bagaimana sebenarnya mendirikan perusahaan atau berinvestasi di Korea. Nah, kalau kita melihat dari laporan World Bank mengenai ranking kemudahan berusaha dari tahun ke tahun, Korea masuk di dalam 10 besar. Dalam artian, untuk melakukan usaha di Korea itu dikategorikan dalam pandangan investor itu mudah. Ditambah juga ada kepastian hukum dan juga fasilitas yang bersifat fiskal maupun non-fiskal. Dalam video kali ini saya ingin memberikan satu informasi singkat bagaimana melakukan investasi dengan mendirikan perusahaan di Korea. Tidak dibutuhkan modal yang besar dan juga waktunya sangat singkat. Nah, kelebihan lain begitu sudah mendapatkan atau mendirikan perusahaan di Korea, maka investor akan mendapatkan visa D8. Nah, di dalam video ini secara khusus kami ingin membahas bagaimana mendapatkan visa D8 dengan melakukan investasi di Korea. Ikuti presentasinya berikut ini. Dengan ditandatanganinya IKSEPA tanggal 18 Desember tahun yang lalu, maka pemerintah kedua negara hanya tinggal menunggu persetujuan parlemen masing-masing sebelum diundangkan dan berlaku secara efektif. Melalui IKSEPA, kedua negara telah menyepakati penurunan tarif dan berbagai fasilitas perdagangan. Salah satu cara untuk mendapatkan manfaat dari IKSEPA ini adalah dengan secara aktif menjadi investor penanam modal sehingga bisa mengoptimalkan peluang bisnis khususnya dalam perdagangan. Penanam modal atau eksekutif yang melakukan investasi di Korea akan mendapatkan jenis visa D8.
Ada beberapa jenis visa D8 tergantung dari klasifikasi tipe investasi yang dilakukan, mulai dari pendirian startup company, akuisisi saham perusahaan setempat, perusahaan ventura, dan pendirian perusahaan lokal yang kemudian didaftarkan sebagai perusahaan penanam modal asing. Dalam slide berikutnya saya ingin menyampaikan secara singkat dan sederhana alur penanaman modal di Korea dengan mendirikan perusahaan lokal, kemudian didaftarkan sebagai perusahaan penanam modal asing. Tahap pertama, pendirian perusahaan dimulai dengan menyampaikan maksud untuk menjadi investor melalui The Korea Trade Investment Promotion Agency atau KOTRA, yaitu sebuah lembaga promosi perdagangan dan penanam modal Korea. Tetapi selain KOTRA, penanam modal juga bisa menghubungi salah satu bank devisa di Korea untuk memberitahukan rencana mendirikan perusahaan di Korea. Jadi KOTRA bukan satu-satunya tempat untuk memberitahukan rencana penanam modal di Korea. Setelah melengkapi formulir pemberitahuan dan rencana penanam modal, maka hal yang paling penting adalah pembukaan rekening sementara atau temporary account untuk menampung dana asing yang akan dikirimkan oleh penanam modal. Kewajiban membuka rekening sementara untuk menampung dana dari penanam modal ini membedakan dengan proses pendirian penanam modal di Indonesia, di mana tidak mensyaratkan untuk membuka rekening sementara. Proses pendirian perusahaan lokal oleh penanam modal asing tidak dapat dilakukan hingga bukti transfer dana dari luar negeri untuk melihat keseriusan dari penanam modal. Untuk pendirian perusahaan lokal oleh orang asing, maka modal yang disyaratkan minimum 100 juta won atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, jika orang asing mendirikan perusahaan PMA, maka disyaratkan modal di store sekurang-kurangnya 2, miliar rupiah. Jadi, dari segi jumlah modal minimum yang disyaratkan sebenarnya jumlah yang disyaratkan setengah dari yang diwajibkan di Indonesia. Setelah dana dari luar negeri masuk ke dalam rekening penampungan sementara, maka penanam modal dapat melanjutkan proses pendirian perusahaan lokal dengan mendaftar di pengadilan negeri setempat. Setelah pendirian, dapat dilanjutkan dengan pemberitahuan pendirian ke kantor pajak untuk mendapatkan nomor induk berusaha sekaligus juga sebagai identitas perpajakan. Setelah mempunyai identitas perpajakan dan nomor induk berusaha, maka perusahaan dapat membuka rekening Korean won, atas nama perusahaan untuk menerima transfer dana dari rekening sementara yang telah dikonversi ke dalam bentuk kepemilikan saham. Dan terakhir, perusahaan yang telah didirikan wajib didaftar ke instansi terkait untuk mendapat status sebagai perusahaan penanaman modal sehingga memperoleh fasilitas-fasilitas penanaman modal sesuai ketentuan yang ada. Selanjutnya, pemilik perusahaan atau eksekutif perusahaan yang dikirim untuk menjalankan perusahaan yang baru didirikan dapat mengajukan visa D8 sebagai investor atau manajemen yang menjalankan perusahaan asing. Dengan melampirkan dokumen-dokumen perusahaan yang telah berdiri, maka pihak imigrasi akan memberikan visa yang diajukan. Bagi pemegang visa D8, mereka dapat menjadi sponsor mendatangkan keluarga, dan juga visanya dapat diperpanjang dari waktu ke waktu sepanjang perusahaan melakukan aktivitas usahanya. Dengan mendirikan perusahaan di Korea, maka sebenarnya memberikan keuntungan karena menjadi basis bagi perusahaan Indonesia untuk mengembangkan usahanya, khususnya terkait ekspor-impor produk dari kedua negara yang selama ini pelaku ekspor-impor produknya didominasi oleh pelaku bisnis dari Korea. Demikian tadi penjelasan singkat saya terkait prosedur melakukan investasi atau penanaman modal dengan mendirikan perusahaan di Korea, dan juga bagaimana mendapatkan visa D8 di Korea. Dapatkan informasi-informasi lain sehubungan dengan kegiatan bisnis, hukum, dan keimigrasian di Korea dengan cara like, subscribe, dan share channel Advokat Indonesia di Korea. Terima kasih.